Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang promil. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang program hamil. Nah, jadi di sini buat kalian yang baru pertama kali ngeklik video ini, jadi aku pengen ngasih tahu ke kalian di channel aku ngebahas tentang kesehatan yang pernah aku alamin, anakku alamin atau suamiku alamin. Nah, jadi di sini aku kali ini pengen ngebahas tentang program hamil yang pernah kita lakukan. Nah, jadi di sini pengen aku share biar ada manfaatnya untuk kalian yang membutuhkan informasi tentang program hamil ini. Nah, di sini aku pengen ngejelasin tentang program hamil yang bisa dilakukan di rumah untuk si pria, untuk si suami. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini ya perlu kita garis bawahi ya. Program hamil itu bukan hanya si istri saja yang melakukannya, tetapi si suami juga harus melakukan program hamil. Nah, kalau untuk suami itu program hamilnya itu seperti apa? Nah, biasanya di sini kalian mohon maaf banyak banget yang belum tahu ya kan. Jadi kebanyakan di sini kalau program hamil yang sibuk itu si istri. Si istri itu sibuk makan buah korma, makan madu, minum vitamin ini, vitamin itu, bahkan melakukan USG, sedangkan si suaminya itu tidak melakukan apapun. Dan ini benar-benar aku garis bawahi, ini itu salah. Nah, jadi untuk program hamil itu, si suami dan si istri itu sama-sama melakukan hal yang sama. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian itu harus sama-sama melakukan program hamil. Si istri misal minum ini, si suami misal minum itu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya di video yang sebelum-sebelumnya aku selalu menjelaskan program hamil yang pernah aku lakukan, aku share satu-satu, dan aku berharap banget yang aku share kali ini mudah-mudahan cocok di kalian. Jadi di sini kalian tidak boleh putus asa sampai nemu yang cocok untuk kalian dan bisa membuat kalian itu hamil atau istri kalian itu hamil. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini ya pengalaman aku atau suami aku melakukan program hamil, suamiku juga melakukan hal yang sama, minumin vitamin-vitamin dan kayak gitu. Dan terus aku menyarankan buat kalian ya, ini aku menyarankan ya, jadi buat kalian yang melakukan program hamil, ingin melakukan program hamil, ingin istrinya hamil, sebenarnya aku selalu menyarankan kalian melakukan USG. Dan USG-nya itu alangkah baiknya USG-nya itu transvaginal, jadi bisa mengetahui semua masalah-masalah yang ada di rahim kalian. Itu adalah pertamanya kalian ingin melakukan program hamil. Nah, jadi mengetahui dulu ada sesuatu nggak di rahim kalian. Nah, terus yang kedua, alangkah baiknya suami juga melakukan tes analisa sperma. Nah, kayak gitu. Jadi aku tuh selalu ngasih tahu ke kalian kalau misalkan program hamil, kalau bisa kalian melakukan tes analisa sperma, terus kalian melakukan USG transvaginal. Nah, kenapa harus melakukan itu? Yaitu setidaknya kalian mengetahui dulu ada sesuatu tidak di sperma kalian, ada sesuatu tidak di rahim kalian. Akan tetapi jika kalian belum siap melakukan itu, aku bisa memaklumin dan aku bisa paham banget. Jadi untuk melakukan USG transvaginal, untuk melakukan analisa, itu tuh bukan semata-mata kita mengeluarkan uang terus selesai, enggak gitu ya. Jadi kita juga butuh mental. Jadi kita tuh kadang kayak aku yang pernah aku alamin, jadi aku program hamil cek gitu. Sebenarnya kita butuh mental juga. Jadi sebenarnya mohon maaf, aku juga takut ya. Takut ada sesuatu yang harus dibenerin atau sesuatu yang membahayakan di dalam rahim kita atau di dalam rahim aku waktu itu. Dan singkat cerita, jadi di sini setelah aku melakukan USG, aku makan ini, makan itu, makan anu, dan selanjutnya dijadwalkan USG bukan USG, sorry, dijadwalkan untuk menganalisa sperma, dan mohon maaf analisa sperma suamiku tuh bermasalah. Nah, kayak itu di video sebelumnya aku udah jelasin ya. Jadi suamiku tuh spermanya itu bisa dikategorikan UNCR. Jadi
tidak ada yang pergerakannya itu lincah, itu nggak ada, bener-bener 00%. Nah, jadi di sini buat kalian, makanya aku tekankan ya, program hamil itu bukan untuk istri saja, jadi untuk si suaminya. Jadi suaminya itu harus melakukan ya hal yang sama. Jadi kalau misalkan suaminya istrinya makan ini, kalau bisa suaminya juga mengimbangin. Nah, kayak gitu dengan memperbaiki kualitas sperma. Nah, kayak gitu. Dan kalian pasti bertanya-tanya ya, cara memperbaiki kualitas sperma itu bagaimana? Nah, yang pertama nih ya, ini bener-bener yang harus kalian perhatikan. Kalau misalkan sekarang kalian posisinya program hamil, untuk si pria, alangkah baiknya kalian itu menghindari rokok. Cuman aku tahu kalau rokok itu sangat susah untuk kalian yang sudah jadi pecandu rokok. Cuman aku bisa memaklumin. Cuman yang perlu kalian perhatikan, kalian berusaha makanan-makanan sehat seperti kayak paprika, seperti kayak kalian bisa makan belut setengah mateng, kalian bisa makan makanan buah-buahan atau sayuran yang bisa membuat pergerakan si sperma itu lincah. Nah, kayak gitu. Dan itu harus kalian lakukan bukan sehari, 2 hari, seminggu, atau 2 minggu, enggak. Tetapi diterapkan untuk sehari-hari sampai kalian berhasil positif hamil. Nah, kayak gitu. Terus perlu kalian tahu juga ya, buat kalian yang sukanya hobi mandi air panas atau berendam air panas, kalau bisa kalian stop mulai dari sekarang. Karena kenapa? Dengan kalian berendam air panas, kalian mandi dengan air panas, itu bisa mempengaruhi kualitas sperma kalian. Nah, terusnya lagi di sini ya, kalian juga diperhatikan, kalian para lelaki tidak boleh memakai celana ketat. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian itu berusaha melakukan yang terbaik biar si istri kalian bisa terjadi hamil. Nah, kayak gitu. Itu adalah poin-poin yang ingin aku sampaikan. Cuman di sini kalau misalkan kalian ngeles, itu perokok, itu penarkoba, itu peminum, tetapi kenapa dia anaknya banyak? Hai, di sini aku pengen ngejelasin ya, setiap tubuh orang itu kekuatannya itu beda-beda. Nah, kayak gitu ya. Jadi gak semua orang itu kekuatannya itu sama. Misal dengan dia kerja capek, kualitas sperma kalian ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, buat kalian yang kualitas spermanya tidak bagus karena kalian capek atau gaya hidup kalian itu tidak baik, ya gak ada salahnya kalian berusaha untuk memperbaiki itu semua. Nah, jadi di sini intinya yang pengen aku sampaikan, rubah pola hidup kalian ya. Kalau misalkan kalian kerjanya capek, kalian harus bisa ngatur ya. Jadi bisa waktu istirahat, mengatur kalian kerja. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi nih ya. Jadi untuk program hamil juga di sini perlu kalian perhatikan juga untuk suami ya. Kalian juga harus bisa mengatur stres kalian. Jadi mengatur suasana hati kalian biar kalian itu tidak stres. Nah, karena kenapa? Suami yang stres juga itu bisa mempengaruhi kualitas sperma. Nah, terus buat kalian yang suka begadang, di sini aku juga menyarankan mulai sekarang perbaiki jam tidur kalian. Karena kalau misalkan kalian suka begadang, itu pun bisa mempengaruhi kualitas sperma kalian. Nah, apalagi kita kerja capek ya, istirahatnya kurang, kalian begadang, itu benar-benar sangat mempengaruhi kualitas sperma. Nah, di sini yang pengen aku sampaikan itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan program hamil itu tidak dilakukan hanya istrinya saja, tetapi suaminya pun harus melakukan dengan cara yang seperti aku bilang tadi. Misal kalian bisa dengan makanan yang bisa membuat sperma kalian itu menjadi berkualitas. Kalian bisa makan buah durian, belut setengah mateng, paprika, terus kalian bisa makan bawang bombay. Pokoknya kalian bisa cari tahu di Google makanan dan sayuran yang bisa membuat sperma kalian itu lincah. Nah, kalau untuk pengalaman suamiku tuh makannya kayak belut setengah mateng, kayak paprika, kayak bawang bombay, terus dia juga minum vitamin, terus dia juga berusaha untuk mengurangi rokok, jam tidurnya juga diatur. Nah, kayak gitu, karena menyadari kalau kualitas sperma suamiku tuh ternyata ada masalah. Nah, kayak gitu. Kalau waktu aku di USG, aku tidak ada masalah sama sekali ya. Cuman waktu pas analisa sperma, ternyata sperma suamiku tuh bermasalah. Cuman singkat cerita, pas di akhir-akhir itu waktu aku positif hamil, suamiku memperbaiki kualitas sperma, dan aku tuh ternyata aku stres, hormon aku bermasalah, dan aku diterapi hormon. Dan alhamdulillah karena terapi hormon, terus suamiku kualitas spermanya juga udah bagus, alhamdulillah terjadi hamil. Dan sekarang
sudah menjadi anak, itu contohnya si Bintang. Nah, di sini aku cuman menyampaikan pokoknya program hamil itu bukan hanya si istri saja, tetapi lelaki pun harus melakukan hal yang sama. Terus buat kalian yang belum siap untuk analisa sperma, belum siap melakukan USG transvaginal, itu nggak masalah. Kalian bisa program hamil dengan makanan-makanan sehat, atau misal kayak buah juriat, atau misal kayak apa sih namanya, kayak kurma, nah kayak gitu-gitu ya. Cuman harus dilakukan berdua. Jadi kalian itu harus sama-sama melakukan program hamil. Jangan cuman istrinya saja. Nah kayak gitu. Nah di sini juga aku pengen nyampein ke kalian ya. Kalau misalkan untuk si pria, kalian bisa beli vitamin untuk si pria. Nah vitamin-vitamin untuk kesuburan pria itu sebenarnya banyak banget. Cuman di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ada vitamin khusus untuk si pria, biar kesuburannya itu menjadi lebih berkualitas, spermanya bisa berkualitas. Kalian bisa membeli Oligocare. Nah jadi di sini kalian yang ngerasa kalian sedang pengen program hamil, kalian bisa membeli Oligocare, jadi vitamin untuk si pria, biar kualitas spermanya itu menjadi berkualitas. Nah kalau misalkan masalah harga, bisa dicek di Shopee atau di apotek-apotek besar biasanya itu ada, karena itu bisa dibeli sendiri tanpa resep dokter. Jadi Oligocare. Nah jadi di sini nanti aku bakalan kasih tahu bungkusnya itu seperti apa. Dan aku mohon maaf banget ya, karena channel aku tuh bener-bener channel yang masih kecil. Jadi aku kalau bikin video, aku tuh nggak bisa beli barang misal kayak Oligocare, Ovocare untuk diperlihatkan ke kalian, itu aku nggak bisa. Dan untuk pengalaman aku yang dulu, yaitu vitamin-vitamin yang dulu itu tuh aku belum bikin channel, jadi box-boxnya atau barang-barangnya itu udah nggak ada. Dan aku tuh waktu itu nggak kepikiran untuk bikin channel share tentang program hamil, tuh aku nggak kepikiran. Setelah Bintang lahir aku baru kepikiran, karena aku pengen banget ilmu yang pernah aku dapet itu bermanfaat untuk kalian. Nah jadi di sini nanti aku bakalan kasih lihat Oligocare itu seperti apa, nanti bisa kalian cari ya. Jadi Oligocare itu vitamin untuk kesuburan pria, dan untuk misalkan untuk wanitanya itu ada sepasang, itu Ovocare. Nah aku pernah minum yang Ovocare. Nah kayak gitu. Untuk dosisnya kalian nanti kalau misalkan beli di boxnya bisa kalian baca. Cuman kalau waktu aku Ovocare, aku diminumnya 1 hari tuh 1 kali. Itu vitamin atau kesuburan untuk menyuburkan si wanita. Nah kayak gitu. Nah kalian nggak perlu harus membeli vitamin Oligocare, nggak perlu juga. Apapun itu ya, ada merek lain yang kalian tahu itu apa, bisa kalian beli. Nah kayak gitu. Cuman untuk saat ini aku cuman bisa merekomendasikan Oligocare, yaitu vitamin atau untuk memperbaiki kualitas sperma atau kesuburan sperma ya, kayak gitu ya. Nah untuk misalkan si perempuannya, kalian bisa tuh beli pasangannya Ovocare, warnanya ungu. Kalau Oligocare warnanya orange. Nah kayak gitu. Jadi kalian bisa sama-sama minum. Minumnya juga nggak yang cuma 1 strip ya. Jadi kalian berusaha beli 1 strip untuk 1 bulan, bulan berikutnya beli 1 strip untuk 1 bulan, bulan berikutnya 1 strip untuk 1 bulan, minimal 3 bulan. Jadi nggak yang cuma sekali minum udah, nggak. Aku menyarankan seperti itu. Soalnya kenapa, kalau misalkan kita program hamil di dokter pun, misal hormon aku bermasalah ya kan, aku minum obat itu selama berbulan-bulan. Cuman berbulan-bulannya itu nggak yang 1 hari nggak putus, nggak. Jadi 1 strip habis, pas bulan berikutnya ketemu dokter dikasih obat yang sama. Nah kayak gitu. Untuk vitamin untuk suami pun seperti itu ya, jadi bisa ditebus sebulan sekali ke dokter. Nah kayak gitu. Cuman untuk ke dokter biasanya obatnya itu juga berbeda ya, tergantung si dokter itu pakai vitamin apa. Nah cuman kalau misalkan yang bisa dibeli secara bebas, aku menyarankan kalian bisa beli Oligocare atau Ovocare. Nah Ovocare ya, yang warnanya ungu itu. Nah mohon maaf banget, setiap kali aku bikin video bahasanya tidak tertata. Kadang aku ngomong kecepetan, kadang aku kayak pas mau ngomong itu kadang aku lupa pengen ngomong apa, jadi rada ael. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumin. Nah jadi nanti aku di deskripsi bakalan aku tulis, jadi nanti kalian bisa baca di deskripsi biar lebih jelas lagi. Dan jadi intinya aku pengen nyampaikan, program hamil itu tidak hanya dilakukan oleh si perempuan saja, tetapi si laki pun harus bisa melakukan sama. Misal kalau si perempuannya makan
vitamin ini, si laki-lakinya juga harus berusaha minum vitamin ini, atau makan makanan buah-buahan sehat, atau sayuran-sayuran yang bisa membuat sperma menjadi berkualitas. Dan yang paling penting kalian berusaha memperbaiki gaya hidup. Misal yang tukang begadang, yang suka hobinya minum minuman keras, mulai sekarang dihindari, dikurangin pelan-pelan. Jadi kalau disuruh langsung menghindari itu nggak bisa ya. Jadi aku paham banget, kayak suami itu perokok parah ya dulu ya. Bahkan waktu kita program hamil di dokter, dia disuruh berhenti merokok dan dia melakukannya, cuman hanya bertahan sampai sekitar 2 mingguan lah. Dan itu tuh kayak nyiksa dia. Cuman sekarang suamiku alhamdulillah sudah berhenti merokok ya, karena bukan karena program hamil ya. Jadi dia setelah punya anak malah dia berhenti merokok. Jadi dia itu takut kalau anaknya itu kena asap rokok, jadi dia malah bisa berhenti. Nah kayak gitu. Nah di sini intinya buat kalian yang sedang program hamil, pasangan-pasangan yang sedang program hamil, kalian itu harus tetap semangat, harus sama-sama bergandengan tangan, sama-sama harus saling menguatin, terus sama-sama melakukan program hamil. Itu cuman buat kalian yang masih kayak takut atau ragu atau mentalnya belum siap, kalian nggak apa-apa tidak melakukan analisa sperma atau melakukan USG transvaginal. Cuman kalian bisa melakukan program hamil mandiri. Jadi kalian bisa bisa memakan makanan yang bisa membuat sperma kalian itu menjadi berkualitas, bisa membuat kesuburan wanitanya itu menjadi lebih bagus. Nah kalian bisa cari tahu ya. Jadi kalian itu belajar nggak harus di channel aku saja, banyak banget channel-channel lain yang membahas tentang program hamil. Jadi kalian juga bisa tonton satu-satu ya. Jadi kalian itu harus mencari ilmu di mana saja untuk bisa membuat kalian itu lebih nyaman. Nah kayak gitu. Nah di sini aku berharap banget ya, channel aku masih kecil, cuman aku berharap banget pengalaman aku itu bisa memotivasi kalian, ada manfaatnya untuk kalian, ada ilmunya sedikit untuk kalian dan berguna untuk kalian. Nah kayak gitu. Nah, sekali lagi aku pertegaskan ya. Jadi banyak banget vitamin-vitamin di luar sana, merek apapun itu. Cuman di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian, kalau misalkan kalian pengen minum vitamin, si prianya bisa beli Oligocare, untuk si perempuannya itu beli Ovocare. Nah, kayak itu. Jadi itu bisa dibeli di apotik atau beli di Shopee itu ada ya kan. Cuman kalian kalau bisa minumnya itu misal 1 bulan ini beli 1 strip. Nah setelah dikasih jeda habis, untuk bulan berikutnya kalian bisa beli lagi 1 strip lagi sampai 3 bulan. Usahakan kalau belum terjadi kehamilan, lakukan sampai 3 bulan. Kalau misalkan sudah 3 bulan tidak terjadi kehamilan, kalian hentikan, kalian bisa program hamil dengan yang lainnya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalian tuh harus cari tahu, kalian harus semangat cari informasinya bareng-bareng antara suami dan istri, dan tidak boleh saling menyalahkan. Cuman di sini kadang aku tuh ngerasa suami itu kayak kalau kita belum hamil, kadang suami itu menyalahkan kita. Bukan menyalahkan ya, ada sebagian yang menyalahkan. Jadi dikiranya ada sesuatu nih di tubuh si istrinya tuh, kenapa nih makanya tidak terjadi hamil. Padahal istri dan suami itu sama-sama nyumbang 50%, nyumbang kemungkinan tidak bisa terjadinya kehamilan. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya kalian itu harus program hamil bareng-bareng, tidak boleh saling menyalahkan, harus bersama-sama, harus saling terbuka, harus saling nguatin. Nah kayak gitu. Apalagi kalian yang merasa hatinya kecil kayak aku, kita tuh kadang sedih dengan omongan orang. Mulai dari sekarang kalian harus bisa mengontrol emosi kalian. Jadi istri dan suami pun harus sama-sama bisa mengontrol tingkat kestresan kalian biar terjadi kehamilan. Nah ingat banget kata-kata dokter Aris ya. Jadi dokter Aris yang menanganin aku dulu, dia bilangnya begini, percuma diobatin kalau kamu itu stres. Jadi kunci utamanya program hamil sukses itu kalian itu tidak boleh stres. Nah kayak gitu. Nah jadi buat kalian yang saat ini belum dapat momongan, belum terjadi kehamilan, kalian itu nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin Allah ngasih cobaan ke kita biar kita berusahanya itu lebih. Jadi setiap kali ujian dari Allah, kalau kita menerimanya dengan ikhlas, insya Allah itu jadi pahala, jadi ladang pahala untuk kita. Nah kayak gitu. Nah, pokoknya terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.